Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Journey to the West Conquering the Demons. Film yang rilis tahun 2013 ini menceritakan mengenai kisah awal Biksu Tong sebelum mengemban misi ke barat, yaitu melawan siluman legendaris yang akan menjadi ajudannya kelak. Bagaimana dengan keseruan filmnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Di desa nelayan yang sangat damai, para warga sedang mempersiapkan diri untuk pergi menangkap ikan, dan seorang ayah yang akan meninggalkan anaknya sempat melakukan kejutan yang malah membuat sang anak menangis. Untuk menghibur anaknya kembali, sang ayah sempat melakukan atraksi yang membuat anaknya kembali ceria. Namun keanehan terjadi ketika tubuh sang ayah berpindah ke sana kemari dengan sangat cepat, hingga ia akhirnya menghilang diikuti dengan banyak darah yang sangat mengerikan. Atas kejadian tersebut, para warga memanggil seorang dukun bernama Yoga, dan dengan tarian penghabat rejeki, dukun itu melempar bahan peledak tepat ke dalam air yang menewaskan seekor ikan pari raksasa yang dipercaya merupakan monster danau. Para warga yang berada di sana seketika menjadi sangat senang karena ikan pari yang disangka sebagai jelmaan siluman telah berhasil mereka bunuh, dan sebagai imbalan atas jasanya, para warga langsung mengumpulkan banyak makanan untuk diberikan kepada Yoga. Namun ada seorang pria yang membantah mengenai ikan pari yang bukan merupakan sosok siluman, dan siluman yang mereka cari masih berada di dalam danau, di mana ia bernama Jang yang mengaku sebagai pemburu siluman. Yoga yang tak terima dengan hal itu langsung berkata bahwa ikan pari yang berhasil ia tangkap benar-benar merupakan sosok siluman, didukung dengan para warga yang langsung berniat untuk membunuh Jang. Untuk membuktikan bahwa danau sudah aman, Yoga menyuruh para warga untuk loncat ke dalam danau, dimulai dengan seorang warga yang diikuti oleh warga yang lain. Hingga dalam keseruan tersebut, Jang yang tergantung melihat dari kejauhan sosok siluman yang mulai mendekat, dan dengan segenap tenaganya ia mencoba memerintahkan para warga untuk keluar dari dasar air. Namun para warga yang tak menghiraukan hal tersebut malah terus bersenang-senang dengan kegiatannya masing-masing, hingga ketika seorang warga dimakan oleh siluman ikan, barulah semua warga seketika panik dan bergegas keluar dari dalam danau. Bahkan daratan bukanlah tempat yang aman karena sang siluman memiliki lidah yang panjang dan mampu menarik mangsanya, yang hal tersebut jelas membuat semua warga langsung berlarian menyelamatkan diri. Sementara Jang yang masih terikat memerintahkan para warga untuk diam dan tidak bergerak, karena siluman ikan hanya dapat melihat mangsanya ketika melakukan pergerakan. Hingga seorang bocil yang ingin menghampiri ibunya menjadi sasaran sang siluman yang langsung menariknya ke dalam danau. Tetapi dengan sigap sang ibu berhasil memegang anaknya tersebut dengan dibantu oleh warga yang lain. Hingga ketika lidah sang siluman berhasil dipotong, sang ibu mencoba menyelamatkan anaknya yang hampir terjatuh ke dalam danau. Namun hal tak diduga terjadi saat siluman itu mampu meloncat tinggi dan berhasil melahap anak tersebut. Tak terima anaknya dimakan, sang ibu langsung meloncat ke dalam air dan menantang siluman untuk bertarung. Hingga ketika sang siluman tepat di depan sang ibu, nyalinya seketika ciut dan menjadi santapan lezat bagi sang siluman. Tak berhenti sampai di situ, sang siluman masih terlihat lapar dan mencari mangsa yang lain, di mana ia mengincar seorang bayi yang terlepas dari pegangan ibunya. Tetapi hal itu berhasil digagalkan oleh Jang yang sudah terlepas dari ikatan. Sang siluman yang tidak menyerah terus melakukan berbagai hal untuk bisa memakan sang bayi. Namun Jang dibantu oleh Yoga berhasil menyelamatkan bayi itu yang tergantung ke atas jembatan. Hingga sang siluman yang melakukan loncatan berhasil digagalkan oleh warga dengan menggunakan ikan pari. Dan Jang yang menyelamatkan bayi tersebut hampir saja menjadi santapan siluman, namun ia akhirnya berhasil selamat. Melihat sang siluman yang tersangkut, Jang mencoba melemparnya ke daratan dengan beradu berat tubuh. Hingga ketika banyak dari para warga yang gagal, terdapat seorang wanita super gemuk yang langsung meloncat dari ketinggian. Dan hal itu mampu melempar sang siluman yang seketika berubah menjadi manusia. Para warga yang sudah dipenuhi amarah berniat akan membunuh sang siluman dengan sangat brutal. Namun Jang berhasil menenangkan mereka dan berkata bahwa biarkan dirinya lah yang akan mengurus siluman tersebut. Dengan buku berjudul 300 Gedung Anak-anak yang menyanyikannya tepat di depan sang siluman, dengan sebuah harapan di mana sang siluman akan bertobat dan menghilangkan sifat jahat yang ada pada dirinya. Namun bukannya menjadi baik hati, sang siluman terlihat sangat muak dan langsung menyiksa Jang pada saat itu, sebelum seorang wanita akhirnya datang dan menyiksa sang siluman secara bertubi-tubi. Sang wanita juga mengubah sang siluman menjadi sebuah boneka, dan diketahui ia bernama Duan yang merupakan sosok pemburu siluman. Duan lalu menghampiri Jang dan berkata mengenai 300 gedung anak yang hanya merupakan omong kosong, karena untuk menjadi pemburu siluman sangat dibutuhkan kekuatan dan teknik dalam bertarung, dan para warga langsung
langsung berterima kasih kepada Duan, sementara Jang langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Dengan keadaan sangat bersedih, Jang menghampiri gurunya untuk menceritakan kejadian hari itu, dan ia sangat merasa tidak berguna karena banyak dari para warga yang harus tewas akibat dari siluman. Sang guru lalu menceritakan sebuah kisah mengenai siluman ikan, di mana ia dulunya merupakan seorang pria yang sangat baik hati, hingga di suatu hari dirinya menyelamatkan seorang anak yang tenggelam di sungai. Namun para warga malah menuduh dirinya sebagai seorang penculik, hingga para warga membunuh pemuda itu dan menjadikannya sebagai makanan ikan. Atas hal tersebut, jiwa sang pemuda menjadi penuh amarah dan kebencian yang membuat dirinya berubah menjadi siluman ganas. Jang lalu bertanya mengenai buku 300 Kidung Anak yang merupakan pemberian dari sang guru, karena Jang merasa bahwa buku itu sama sekali tidak berfungsi. Namun gurunya berkata bahwa Jang akan mengetahui kesaktian buku itu ketika ia berhasil mencapai pencerahan. Scene beralih kepada dua sejoli yang memasuki sebuah tempat untuk memesan makanan, dan mereka disambut oleh pengurus di sana yang langsung memperlihatkan menu andalan mereka, yaitu babi panggang yang sangat lezat. Tanpa rasa curiga, mereka sangat menikmati babi panggang yang sangat nikmat itu, beserta tempat lilin yang terlihat sangat elegan. Pengurus selalu memperkenalkan mereka kepada chef yang telah membuat makanan di restoran tersebut, di mana dengan muka glowing ala seleb TikTok, sang chef menari mendekat dengan sangat anggun, yang hal itu membuat si wanita langsung merasa tertarik. Namun mereka menjadi sangat panik karena ia merupakan sosok siluman yang bernama Baji, ditambah dengan dalaman babi panggang yang terdapat banyak manusia, hingga mereka akhirnya tewas dengan sangat tragis. Setelah beberapa saat, Jang terlihat memasuki restoran tersebut untuk mengisi perutnya yang lapar. Dan seperti biasa, pengurus memperlihatkan menu andalan mereka, yaitu daging babi panggang. Namun di sini menarik karena Jang mampu melihat semuanya tanpa terkena genjutsu. Bahkan semua orang yang ada di tempat tersebut merupakan sosok mayat. Jang lalu memperkenalkan dirinya yang merupakan pemburu siluman, dan langsung memukul sang pengurus hingga wajahnya mengalami kepenyokan. Hingga Duan yang tiba-tiba berada di tempat itu langsung membunuh sang pengurus hingga musnah menjadi pasir. Bagaikan preman terkuat di bumi, Duan menghajar semua siluman dengan sangat brutal dan mampu mengalahkan mereka semua dengan sangat cepat. Baji yang akhirnya muncul langsung melakukan duel sengit pada saat itu, dan Duan menggunakan serangan ganda yang membuat sosok asli Baji seketika mulai terungkap, yang mana di dalam wajah glowingnya itu ia merupakan sosok siluman babi yang sangat mengerikan. Duan yang mulai terpojok mendapatkan sedikit luka akibat serangan dari Baji, dan ia meminta bantuan Jang untuk menaklukkan siluman tersebut, di mana Duan menyuruh Jang untuk menghisap Baji ke dalam mulutnya, yang hal itu jelas membuat Jang menolak hal tersebut karena wajah dari Baji yang sudah tidak bisa diungkap oleh kata-kata. Namun Jang yang tersandung akhirnya menyerap tubuh Baji ke dalam mulutnya, dan Duan seketika memindahkannya dan memasukkan siluman itu untuk dikutuk menjadi boneka. Namun berbeda dengan siluman yang lain karena kekuatan dari Baji yang tergolong sangat dahsyat, bahkan ia terlihat sudah sempurna dengan wujud babi yang sangat besar. Sementara Duan langsung bergegas pergi diiringi dengan restoran tersebut yang akhirnya hancur. Tepat di sebuah danau yang tenang, Duan meminta bantuan Jang untuk mengobati luka yang ia alami, dan Jang yang tak terbiasa dengan seorang wanita seketika langsung panas dingin, bahkan ia mengalami mimisan akibat hal tersebut. Jang juga sangat merasa kaget ketika Duan meminta dirinya untuk melakukan sebuah ciuman, namun Jang yang taat agama jelas menolak hal itu dan langsung bergegas pergi tanpa mengatakan hal apapun. Tepat di keesokan harinya, sang guru memberitahukan kepada Jang mengenai siluman babi, di mana dahulu ia merupakan pria baik namun memiliki wajah seperti babi, dan ia juga memiliki seorang istri yang sangat ia cintai. Namun sang istri selingkuh, bahkan juga membunuh Baji menggunakan garpu bermata 9, dan karena hal tragis tersebut, Baji berubah menjadi sosok siluman untuk membalas dendam-dendamnya. Karena Baji memiliki kekuatan yang besar, Jang meminta kepada gurunya untuk turun tangan. Namun dengan alasan sibuk, sang guru menolak membantu Jang untuk melawan siluman babi. Sang guru langsung menyarankan di mana untuk menaklukkan siluman kuat harus dengan siluman yang lebih kuat, yaitu sosok siluman yang tersegel di Gunung Lima Jari, yang merupakan siluman legendaris bernama Sun Wukong.
Setelah memberitahukan jalan menuju Gunung Lima Jari, sang guru juga berpesan mengenai sebuah hal di mana Sun Wukong merupakan siluman licik, jahat dan penuh kebencian, beserta memberikan 300 kidung anak untuk bekal Jiang nanti. Baru saja akan melakukan perjalanan, Jiang mengalami nasib sial ketika menginjak sebuah jebakan, diiringi dengan kedatangan mobil aneh yang mulai mendekatinya. 4 orang yang mengaku sebagai pemburu siluman langsung menangkap Jiang pada saat itu, dan Jiang juga dibuat terkejut karena Duan juga berada di tempat tersebut. Orang-orang itu mengaku bahwa mereka memburu siluman beserta memburu para pemburu siluman, dan terbukti ketika tahanan yang merupakan pemburu siluman mereka bunuh dengan sangat sadis. Untuk selamat dari hal itu, Duan mengaku bahwa ia dan Jiang bukanlah seorang pemburu siluman, melainkan hanya pasangan suami istri yang sedang bertengkar. Untuk membuktikan hal itu, mereka menyuruh Duan dan Jiang untuk melakukan hubungan pasutri, dan dengan sangat terpaksa Jiang akhirnya akan menuruti permintaan itu. Tetapi melihat tangan Duan yang baik-baik saja seketika membuat Jiang langsung membatalkan niatnya, yang mana itu semua hanyalah rekayasa yang dibuat oleh Duan, dan mereka semua adalah satu geng dengan Duan sebagai pemimpin. Alasan Duan melakukan hal itu karena ia ternyata mencintai Jiang sejak mereka bertemu. Duan ingin agar mereka menikah, memiliki satu anak dan hidup bahagia untuk selama-lamanya. Namun sayangnya Jiang menolak keinginan Duan tersebut karena Jiang hanya ingin mencari cinta agung dan akan mengabdikan diri hingga ia mati. Tak terima dengan hal itu, Duan langsung menyuruh anak buahnya untuk mengurung Jiang di dalam mobil. Merasa bingung dengan kisah cintanya, Duan curhat kepada Ita yang merupakan sahabat sejak lama, di mana alasan ia mencintai Jiang karena Jiang memiliki keberanian yang sangat besar. Bahkan Jiang tidak mengharapkan uang ataupun popularitas, dan hal itulah yang membuat ia sangat tertarik. Merasa bahwa sifat Duan yang terlalu laki, hal itulah yang membuat Jiang tidak menyukainya, dan Ita akan membuat Duan menjadi gadis normal dengan jimat peniru, di mana ia akan mengendalikan tubuh Duan agar bisa menarik perhatian dari Jiang. Hingga dalam kendali Ita, Duan masuk ke mobil Jiang dan mulai untuk menggodanya. Namun semua tidak berjalan lancar karena Ita yang diganggu oleh seseorang. Yang hal itu membuat Duan merasa bersalah dan meninggalkan tempat tersebut. Namun secara tak sengaja, jimat peniru malah menempel pada Jiang yang membuatnya seketika berlagak aneh, dan Ita yang tidak menyadari hal itu merasa bahwa masih Duan lah yang ia kendalikan. Setelah kejadian yang sangat kocak itu, mereka dikejutkan dengan siluman babi yang mendatangi tempat tersebut, dan Duan memerintahkan semua orang untuk masuk ke dalam mobil. Dengan tenaga angin, Duan langsung menyuruh anak buahnya untuk melajukan mobil, dan dengan sebuah karung yang ditiup dan dipukul, mobil itu seketika dapat melaju dengan sangat cepat. Namun secara tak sengaja, kepala peniup terpukul paru keras yang membuat mobil terhenti. Namun mereka dapat melakukannya lagi yang membuat mobil melaju kembali. Melihat siluman babi yang sudah di depan mereka, Duan akhirnya melempar Jiang agar tidak mengalami tabrakan. Sementara ia dan semua anak buahnya harus mengalami tabrakan yang sangat keras. Bahkan mobil mereka seketika hancur menjadi berkeping-keping. Melihat Duan yang tersadarkan diri seketika membuat Jiang sangat merasa bersedih, yang ternyata Duan masih hidup dan ia terlihat sangat bahagia karena Jiang yang ternyata peduli pada dirinya. Mereka langsung bersiaga kembali ketika Baji datang menghampiri mereka untuk melakukan serangan, hingga datang seorang pemburu siluman yang kita panggil saja Akmal, yang mengandalkan jurus peniru binatang yang sangat kuat. Bahkan ia mampu membuat Baji kabur dengan kombinasi harimau dan belalang. Terdapat juga pemburu siluman lain yang bernama Yaro yang mengandalkan jurus mematikan berupa telapak kaki. Dan terakhir seorang pria penyakitan bernama Chris yang mendapat julukan sebagai kesatria pedang karena ia merupakan sosok pengendali pedang yang konon paling handal di muka bumi. Namun di balik kekuatan dahsyat yang mereka miliki, mereka juga memiliki kelemahan yaitu haus akan popularitas. Bahkan tidak jarang mereka saling bertarung satu sama lain untuk membuktikan siapa yang paling hebat di antara mereka. Jiang yang muak akan hal itu sempat menasehati mereka untuk bersatu dan tidak saling menjatuhkan. Namun ia malah mendapat cemoohan dari para pemburu hebat tersebut. Tak ingin buang-buang waktu, Jiang langsung meminta Duan untuk mengembalikan buku 300 kidung anak dan menyuruh Duan untuk tidak mengganggu kehidupannya lagi. Kecewa dengan ucapan tersebut, Duan akhirnya seketika mengamuk dan memaki Jiang di depan semua orang. Bahkan ia merobek buku 300 kidung anak hingga hancur berkeping-keping.
Tanpa bisa melakukan apapun, Jang memilih meninggalkan tempat tersebut dan bergegas melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang, akhirnya Jang tiba di kuil yang gurunya maksud. Dan setelah membasuh wajahnya dengan air suci, Jang mampu melihat gunung 5 jari yang selama ini ia cari. Tepat di sebuah lahan yang dipenuhi bunga, terdapat bunga teratai putih yang menghalangi sebuah lubang. Dan Jang yang masuk ke dalamnya langsung disambut oleh orang primitif yang merupakan sosok Sun Wukong. Melihat kehadiran orang lain di tempat itu jelas membuat Wukong sangat merasa bahagia, karena setelah ratusan tahun lamanya dirinya sangatlah kesepian tanpa bertemu makhluk hidup sama sekali. Wukong lalu menjelaskan alasan mengapa dirinya mendapat hukuman, karena ia mengalami sedikit salah paham dengan Sang Buddha yang membuat dirinya dikurung di Gunung 5 Jari ini. Namun Wukong mengaku telah menyadari kesalahannya, dan setelah mempelajari sutra Buddha, akhirnya sifat jahat dalam dirinya perlahan sudah musnah dan sekarang hanya ada kebaikan, kedamaian, dan keindahan. Jang lalu bertanya mengenai cara mengalahkan Baji, dan dengan sigap Wukong lalu memperlihatkan sebuah benda bernama mantra api suci, di mana benda itu merupakan senjata yang mampu mengalahkan Baji. Namun Jang menolaknya karena ia mengetahui bahwa itu merupakan segel dari tempat tersebut. Dan ketika tipu muslihatnya gagal, seketika sikap Sun Wukong menjadi sangat berbeda. Bahkan ia terlihat sangat depresi ketika berbicara dengan Jang. Hingga dengan tenaga yang ia punya, Wukong mencoba keluar dari tempat itu yang membuatnya sangat tersiksa, karena dirinya dihadang oleh cambuk-cambuk petir yang merupakan segel dari gua tersebut. Jang lalu menjelaskan bahwa Sun Wukong belum mendapat pencerahan yang diajarkan oleh Buddha, dan sifat jahat masih melekat kuat di dalam dirinya. Jang juga berkata agar Wukong bisa membantu dirinya untuk dapat mengalahkan Baji, dan bisa saja itu merupakan kesempatan Wukong untuk bisa melakukan hal baik, yaitu membantu ia untuk mengalahkan siluman-siluman jahat. Setelah disogok menggunakan pisang, Wukong akhirnya luluh dan mau untuk membantu Jang. Namun mereka harus bisa memancing Baji untuk datang ke tempat tersebut. Wukong berkata meski Baji membenci istrinya, namun di hati terdalamnya ia masih mencintai istrinya, dan Baji sangat senang melihat istrinya ketika menari di bawah sinar rembulan, dan hal tersebut bisa mereka manfaatkan untuk memancing Baji ke tempat tersebut. Karena tidak ada wanita, Jang sempat menawarkan dirinya untuk pura-pura menjadi wanita, yang hal tersebut bertepatan dengan Duan yang tiba-tiba datang ke tempat itu. Duan yang khawatir dengan Jang ternyata mengikutinya sejak pertikaian kemarin, dan mendengar bahwa mereka butuh wanita penari, Duan siap melakukan hal itu untuk bisa memancing Baji. Dengan diajarkan oleh Wukong, Duan akhirnya mahir menari dan siap untuk melakukan pertunjukan, di mana Jang dengan alat yang ia pegang bertugas memainkan nada irama, sementara Duan dengan anggunnya menari di bawah sinar rembulan. Saking fokusnya melihat Duan, Jang sampai terdiam selama beberapa saat, hingga mereka dikejutkan dengan Baji yang sudah berada di tempat itu, dan Wukong langsung memanggil Baji yang ia tarik masuk ke dalam gua. Tanpa perlawanan apapun, Baji akhirnya berhasil takluk dan langsung diubah oleh Duan, di mana untuk merayakan hal itu, Duan langsung melamar Jang dan memintanya untuk mau menikah, di mana ia ingin punya anak dan hidup bahagia untuk selama-lamanya. Namun Duan harus patah hati lagi karena Jang langsung menolak hal tersebut, karena yang ia inginkan hanyalah cinta agung. Bahkan Jang memilih mematahkan jarinya bila Duan tidak melepaskan cincinnya tersebut. Melihat Jang yang sungguh-sungguh, hal itu membuat Duan akhirnya tersadar, dan ia langsung bergegas pergi dan tidak akan mengganggu Jang kembali. Ketika Jang akan pulang, Wukong meminta kepada dirinya untuk mematahkan bunga teratai putih, karena bunga itu menghalangi pandangannya untuk dapat melihat indahnya bulan. Namun ketika Jang mematahkan bunga tersebut, seluruh bunga yang ada di tempat itu seketika terbakar, yang ternyata bunga teratai yang Jang patahkan merupakan segel yang mengurung Wukong. Dan setelah segel itu hancur, Sun Wukong akhirnya dapat bebas setelah 500 tahun terkurung. Dengan tampilan asli yang sangat gagah, Wukong melempar Jang tepat ke dasar gunung, dan dengan kekuatan dahsyatnya ia bahkan mampu menghilangkan awan hanya dengan teriakan. Melihat Jang yang terus meminta pertolongan Buddha, hal itu jelas membuat Wukong menjadi sangat geram, hingga ia menarik rambut Jang yang akan membuatnya botak permanen. Namun perhatian Wukong teralihkan ketika Akmal, Yaroh, dan Kris berada di tempat itu, yang tak lain untuk membunuh Wukong yang sudah lama mereka cari. Bahkan mereka sempat meremehkan Wukong dengan melakukan kertas gunting batu untuk memilih siapa yang pertama menyerang. Akmal yang sudah tidak sabar langsung menjadi penyerang pertama dengan menggunakan jurus andalannya. Namun tanpa perlawanan
makanan apapun, ia akhirnya menjadi makanan Wukong yang membuat ia harus tewas. Yaro yang menganggap Akmal terlalu lemah seketika mengubah kakinya menjadi ukurannya sangat besar dan sempat menyerang Wukong yang sama sekali tidak berpengaruh. Bahkan dirinya harus mengalami rasa sakit luar biasa ketika kakinya harus bolong saat gagal menginjak Sun Wukong. Melihat yang lain mengalami kekalahan, Chris langsung mengarahkan serangan menggunakan pedang yang dapat ia kendalikan. Bahkan Sun Wukong sempat dibuat terbang namun dapat menghindari semua serangan tersebut. Hingga Chris menyatukan semua pedangnya untuk melakukan serangan terakhir. Namun siapa sangka tubuh Wukong ternyata sangat kuat melebihi tongkatnya sendiri. Dan pedang Chris harus hancur karena tidak mampu menembus tubuh Wukong yang sangat di luar nalar. Dan dengan satu teriakan, akhirnya para pemburu siluman sombong tersebut seketika musnah menjadi abu. Saat kembali kepada Zhang, Duan datang ke tempat itu dan langsung menyerang Wukong, di mana ia sangat marah karena Wukong yang telah menyakiti kekasihnya. Namun karena Wukong terlalu kuat, Duan tidak bisa melakukan apapun dan malah menerima serangan-serangan yang membuatnya seketika sekarat. Di detik-detik akhirnya itulah Zhang mengaku kepada Duan bahwa ia sangat mencintainya sejak mereka pertama bertemu, bahkan terus mengingatnya setiap hari, dan ia akan terus mencintai Duan untuk selama-lamanya. Setelah memakai cincin tepat pada jari, Sun Wukong langsung melempar Duan dan memusnahkannya menjadi cercahan cahaya. Yang hal itu membuat Zhang menjadi sangat bersedih. Hingga Wukong menjadi sangat terkejut ketika melihat Zhang yang dilindungi oleh kekuatan Buddha. Karena sebelum Duan mati, ternyata ia sempat memperbaiki 300 kidung anak yang sempat ia robek. Dan buku itu berhasil Zhang baca yang membuatnya mendapat perlindungan. Bahkan patung Buddha yang sempat tertidur akhirnya bangkit kembali untuk menyerang Wukong. Namun dengan satu kali pukulan, Wukong mampu menghancurkan patung tersebut hingga runtuh tak tersisa. Tak berhenti sampai di situ, di mana muncul sang Buddha yang memiliki ukurannya sangat besar dan langsung menyerang Wukong dengan telapak tangannya. Dengan segala kekuatannya, Wukong mengubah dirinya menjadi sosok gorila monster dan ia langsung bersiap untuk menahan serangan yang begitu dahsyat. Meski sempat menahan serangan tersebut, namun Wukong harus dibuat takluk oleh kekuatan dari Buddha dan dirinya langsung berada di sebuah tempat yang sangat damai. Zhang yang berada di tempat itu langsung menghampiri Wukong yang terlihat sangat trauma dan ia memberikan Wukong cincin saktinya yang akan menjadi ciri khas dari Sun Wukong. Setelah mendapat pencerahan dari Buddha, sang guru menyuruh Zhang untuk melakukan perjalanan ke barat, yaitu mencari kitab suci yang akan berguna bagi perdamaian umat manusia. Di sini juga terlihat bahwa siluman ikan yang bernama Wujing, siluman babi yang bernama Baji, dan raja siluman kera yang bernama Wukong sudah menjadi murid dari Zhang, sekaligus menjadi pengawal dan juga pelindung bagi Zhang. Mereka lalu memulai perjalanannya untuk pergi ke barat, dan Zhang sempat melihat bayangan Duan yang seolah memberikan semangat. Hingga dengan ditemani 3 muridnya tersebut, pertualangan mereka untuk mencari kitab suci akhirnya dimulai, dan film pun berakhir. Wah, the best banget nih film. Jalan cerita yang disusun sangat rapih, ditambah komedi dalam film ini sangat membuat penonton merasa terhibur. Ditambah efek-efek mengesankan yang membuat film ini cocok untuk kalian tonton. By the way, saya pernah merangkum film ini pada 2 tahun yang lalu. Namun karena videonya terhapus, saya akhirnya membuatnya lagi untuk menambah konten di channel ini. Dan buat kalian yang ingin menonton kelanjutannya, tinggal klik link yang ada di deskripsi. Mungkin segitu saja pembahasan kali ini. Buat kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa like and subscribe ya. Saya Kaca Film 07 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum.